Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang penentuan upah di pasar tenaga kerja. Di sini kami dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Putri Fadila Fanani dengan NIM 2041539. Yang kedua Ahlam Rifki Narwanto dengan NIM 204154342. Yang ketiga Arya Satria Pradana dengan NIM 204153333. Yang keempat Rosi Dwi Sulistianingrum dengan NIM 2041537. Di sini kami fokus dalam hal yang pertama yaitu pengertian upah, yang kedua perbedaan upah, yang ketiga perhitungan upah, yang keempat hubungan produktivitas dan upah, yang kelima kemajuan teknologi produksi, yang keenam yaitu penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja, yang ketujuh faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan upah. Pengertian upah. Yang pertama yaitu pengertian sehari-hari. Upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan atau diberikan kepada para pengusaha atau pekerja tidak tetap. Misal, buruh kasar dan tukang kayu. Yang kedua, gaji yaitu pembayaran kepada pekerja tetap atau pekerja profesional, contohnya pegawai pemerintah, dokter, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengertian ekonomi. Upah adalah semua jenis pembayaran atas jasa-jasa yang disediakan pekerja untuk perusahaan. Selanjutnya, perbedaan upah nominal dan upah real. Upah nominal yaitu jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah real yaitu tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Selanjutnya, cara menghitung upah real. Upah real ditemukan dengan cara mengkonversikan upah nominal dengan indeks harga yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Perbedaan keinginan pekerja menyebabkan efek berbeda kepada tingkat kesejahteraan antara pekerja, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam usaha untuk menunjukkan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya setiap negara membuat indeks harga, yaitu suatu indeks atau ukuran yang memberikan gambaran tentang rata-rata dari perubahan harga dari waktu ke waktu. Selanjutnya, tabel perhitungan upah real. Di situ tertera tabel yang pertama yaitu tahun, yang kedua upah uang, yang ketiga indeks harga, yang keempat upah real. Dari tahun 1980, mendapatkan upah uang 700 dan untuk indeks harganya 100. Jadi upah realnya 100 dibagi 100 dikali 700 sama dengan 700 rupiah. Yang kedua yaitu 1985 dengan upah uang 1050 rupiah dengan indeks 105. Jadi upah realnya 100 dibagi 105 dikali 1050 rupiah dengan hasil 1000 dan seterusnya. Untuk fungsi indeks harga adalah untuk menaksir upah real pekerja dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah hubungan antara produktivitas dan upah. Upah sangat tergantung pada tingkat produktivitas. Produktivitas semakin tinggi, maka semakin tinggi upah yang diterima. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Kemajuan teknologi memproduksi, 2.
pertambahan kependalaan dan keterampilan tenaga kerja. 3. Perbaikan dalam organisasi, perusahaan, dan masyarakat. Berikut adalah kurva gambar tingkat produktivitas dan upah real. Kurva MRP 0 sama dengan D0, MRP 1 sama dengan D1. Menunjukkan hasil penjualan marginal. Kurva MRP menggambarkan kurva permintaan buruh yang nilainya ditentukan oleh MPP atau produksi fisik marginal dan harga barang. Keadaan kurva MRP 1 berada di atas MRP 0. Berarti pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja, hasil penjualan marginal yang digambarkan oleh MRP 1 adalah lebih tinggi daripada hasil penjualan marginal yang digambarkan oleh MRP 0. Apabila dimisalkan harga barang di dua kadar itu adalah sama, kedudukan MRP 1 yang lebih tinggi dan dari MRP 0 mencerminkan perbedaan produktivitas. Jumlah penawaran yang memotong MRP 0 di titik E0 dan memotong MRP 1 di titik E1. Apabila permintaan tenaga kerja adalah MRP 0 sama dengan D0, upah tenaga kerja adalah W0, sedangkan permintaan tenaga kerja adalah MRP 1 sama dengan D1, maka tingkat upah adalah W1. Kemajuan teknologi produksi. Hal tersebut menimbulkan dua akibat penting dalam kegiatan produksi. Pertama, kemajuan teknologi memungkinkan penggantian kegiatan ekonomi dari tenaga hewan dan manusia menjadi tenaga mesin. Perbaikan atau inovasi dari mesin ke mesin yang lebih produktif. Sistem upah dan perencanaan tingkat upah. Ada 3 sistem pembayaran upah, yaitu sistem upah menurut waktu yang menentukan bahwa besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja, tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja mereka. Keuntungan sistem upah menurut waktu, yaitu 1. Para tenaga kerja tidak perlu terburu-buru di dalam menjalankan pekerjaan, karena banyak sedikitnya unit yang mampu mereka selesaikan tidak terpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Dengan demikian, kualitas barang yang diproduksi akan dapat terjaga. Yang kedua, bagi para tenaga kerja yang kurang terampil, sistem upah ini dapat memberikan ketenangan dalam bekerja. Karena walaupun mereka kurang bisa menyelesaikan unit yang banyak, mereka akan tetap memperoleh upah yang sama dengan yang diterima oleh tenaga kerja lain. Kerugian sistem upah menurut waktu yaitu 1. Para tenaga kerja yang terampil akan mengalami kekecewaan karena kelebihan mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh upah yang lebih besar dibandingkan para tenaga kerja yang kurang terampil. Sehingga tenaga kerja yang terampil kurang bersemangat dalam bekerja. Yang kedua, adanya kecenderungan para pekerja untuk bekerja lamban karena apa besar kecilnya unit yang dihasilkan tidak berpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Sistem upah menurut unit hasil yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja tergantung pada banyaknya unit yang dihasilkan. Semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin banyak upah yang diterima. Selanjutnya, keuntungan sistem upah menurut unit hasil yaitu: pertama, tenaga kerja yang terampil akan mempunyai semangat kerja yang tinggi dan akan menunjukkan kelebihan keterampilannya karena besar kecilnya unit yang dihasilkan akan menentukan besar kecilnya upah yang akan diterima. Akibatnya produktivitas perusahaan meningkat. 2.
adanya kecenderungan pekerja untuk bekerja lebih semangat agar memperoleh upah yang lebih besar. Selanjutnya, kerugian sistem upah menurut unit hasil yaitu pertama, para pekerja akan bekerja terburu-buru sehingga kualitas barang kurang terjaga. Yang kedua, para pekerja yang kurang terampil akan selalu memperoleh upah yang rendah. Akibatnya, mereka kurang mempunyai semangat kerja. Sistem upah dengan insentif yang menentukan besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada waktu lamanya bekerja. Jumlah unit yang dihasilkan ditambah dengan insentif atau tambahan upah yang besar kecilnya disadarkan pada prestasi dan keterampilan kerja pegawai. Sistem upah dengan insentif sering dianggap sebagai gabungan antara sistem upah menurut waktu dengan sistem upah menurut unit hasil. Sistem ini diharapkan akan memperoleh keuntungan dari kedua sistem tersebut. Namun sistem ini juga memiliki kerugian, yaitu sistem ini memerlukan sistem administrasi yang rumit, sehingga memerlukan tambahan pegawai di bagian administrasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan tarif upah, yaitu dengan 1. Rata-rata tingkat upah. Penentuan tarif upah dalam suatu departemen atau pusat biaya dapat dilakukan dengan membuat estimasi jumlah pekerja dan tingkat upah, kemudian dihitung rata-rata upah. 2. Rasio historis. Rasio historis antara jumlah upah yang dibayar dengan jumlah jam kerja langsung dalam suatu departemen dapat berubah bila kondisi berubah. 3. Standar akuntansi. Penetapan tarif upah dapat sama dengan standar akuntansi biaya. Hal ini hanya dapat diterapkan jika perusahaan telah memakai sistem akuntansi biaya standar untuk upah, sehingga tidak perlu dibedakan antara standar dengan yang dianggarkan. Kemudian di slide berikutnya ada penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, diantaranya 1. Pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Permintaan atas tenaga kerja bersifat semakin tinggi atau rendah upah tenaga kerja, semakin sedikit atau banyak permintaan atas tenaga kerja. Penawaran atas tenaga kerja semakin tinggi upah, semakin banyak tenaga kerja yang bersedia menawarkan tenaganya. Jadi, upah ditentukan oleh besar kecilnya permintaan atau penawaran tenaga kerja. 2. Pasar tenaga kerja monoposmi. Monoposmi berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar sedangkan penjual jumlahnya banyak. Upah tenaga kerja bertambah tinggi apabila lebih banyak tenaga yang digunakan. Jadi, upah ditentukan oleh pengusaha yang membayar pekerja tersebut. 3. Pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Para pekerja dapat menuntut upah yang mereka inginkan. Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli pihak pekerja dibedakan pada 3 keadaan. 1. Menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran. 2. Membatasi penawaran tenaga kerja. 3. Menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. 4. Pasar monopoli di kedua belah pihak atau monopoli bilateral. Dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral terdapat perbedaan yang nyata di antara upah yang dituntut serikat buruh dengan upah yang ditawarkan. Jadi tingkat upah tidak akan bisa ditentukan, tetapi biasanya tingkat upah yang berlaku adalah tingkat di mana antara upah yang dituntut serikat buruh dengan upah yang ditawarkan perusahaan. Di dalam pasar monoposmi, upah lebih rendah daripada di pasar persaingan sempurna. Sedangkan di pasar di mana tenaga kerja mempunyai kekuasaan monopoli, upahnya lebih tinggi dari pasar persaingan sempurna. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara pekerja-pekerja di dalam satu jenis kerja tertentu dan di antara berbagai golongan pekerjaan adalah 1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai
berbagai jenis pekerjaan. 2. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. 3. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. 4. Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam pemilihan pekerjaan. 5. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. 6. Faktor institusional. Selanjutnya penutup. Yang pertama kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan kami yaitu pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Dan upah juga merupakan biaya keperluan hidup pekerja dan keluarganya. Dan untuk saran, pemberian upah kepada tenaga kerja harus sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pendidikan agar para pekerja dapat memperoleh haknya masing-masing sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pendidikannya. Dan untuk para pekerja seharusnya bekerja sesuai dengan keahliannya, agar dalam bekerja dapat mencapai target yang diharapkan pekerja maupun orang yang memberikan pekerjaannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.